Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua setelah pertandingan antara Everton menghadapi Manchester United. Kemenangan Manchester United 1-2. Luar biasa pertandingannya. Gol pertama Manchester United dari Anthony setelah sebelumnya ketinggalan dari gol Alexi Iwobi. Dan Cristiano Ronaldo yang masuk menggantikan Anthony Martial di babak pertama berhasil menciptakan gol kedua sekaligus gol kemenangan. Bahkan Cristiano Ronaldo menjadi pemain terbaik man of the match pilihan fans Manchester United. Golnya juga gol yang sangat spesial karena gol ke-700 sebagai pemain yang membela beberapa klub. Luar biasa ini Cristiano Ronaldo 700 gol bersama klub ya. Klubnya tentu saja ada beberapa klub yang pernah dibela oleh Cristiano Ronaldo. Nah, setelah pertandingan ini, seperti biasa ada pendapat tanggapan dari Erik ten Hag. Dia berbicara untuk MUTV dan juga BT Sport. Setelah kemenangan tersebut, Erik ten Hag memperlihatkan bagaimana happy-nya dia sangat menikmati hasilnya, tapi juga memberitahu ada beberapa area yang tentu saja Manchester United harus bisa bermain lebih baik lagi. Langsung saja dikatakan tentang Manchester United butuh peluang yang lebih banyak sebenarnya diperlukan di pertandingan tersebut. Dia mengatakan, Anda ingin menghindari supaya penonton ini lebih ramai lagi. Oleh karena itulah kita harus mencetak gol ketiga. Itu adalah feeling saya sebenarnya di pertandingan hampir selama babak pertama. Untuk supaya kita membuat lebih banyak gol karena kita sangat mendominasi pertandingan. Kita menciptakan banyak peluang bagus untuk sebenarnya supaya kita bisa memperoleh hasil, artinya gol. Tapi juga membuat manajer lebih banyak duduk di bangku cadangan artinya menikmati pertandingan dan juga menyaksikan pertandingan dan juga menikmati pertandingan karena Manchester United tampil sangat dominan di babak pertama. Gua sepakat sekali dengan Erik ten Hag, sekali lagi peluang Manchester United sebetulnya ada di babak pertama, di mana kita berhasil menciptakan 2 gol, tapi sebenarnya kalau lebih tenang kita bisa menciptakan lebih banyak gol lagi. Bahkan peluang untuk killing the game dalam tanda kutip itu lebih banyak ada di babak pertama. Kalau saja kita bisa menciptakan gol nomor 3 tentu saja ini akan membuat babak kedua jauh lebih mudah. Karena dengan hanya tertinggal 1 gol, dan ini diperlihatkan oleh Frank Lampard bersama dengan pasukan Everton di babak kedua, mereka tampil dengan strategi taktik yang berbeda, mereka lebih banyak menguasai possession dan mereka lebih banyak menciptakan momentum di babak kedua. Lalu disinggung juga dengan atmosfer yang tangguh atau yang sulit di Goodison Park. Erik ten Hag mengatakan ini sangat sulit di sini di Goodison Park di Everton. Penonton di belakang tim, artinya di belakang Everton tentu saja mensupport Everton. Tapi juga mereka ini sedang dalam posisi yang bagus di musim ini. 7 pertandingan tidak terkalahkan. Ini juga sangat sulit untuk menciptakan gol ke gawang mereka. Kalau saja kita menciptakan 2 gol, tapi kalau kita bisa menciptakan 3, itu akan lebih baik. Sepakat lagi-lagi gue dengan Erik ten Hag. Wah, gue banyak sepakatnya dengan Erik ten Hag karena memang di preview gue sudah singgung, Everton ini di musim ini sedang dalam kondisi yang bagus. Mereka dari bulan Agustus kalau tidak salah tanggal 13 itu tidak pernah lagi meraih kekalahan menderita kekalahan mereka tidak pernah. Bahkan di 2 pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester United, mereka berhasil memetik kemenangan menghadapi West Ham dan juga tandang menghadapi Southampton. Bahkan ketika mereka derby Merseyside menghadapi Liverpool, mereka berhasil menahan seri, di mana ini merupakan hasil yang jarang didapatkan ketika Everton menghadapi Liverpool. Artinya di musim ini, sekali lagi sebelum menghadapi Manchester United, secara form, secara mental keadaan tim, atmosfer, Everton ini sedang dalam kondisi yang bagus. Bahkan mereka di pertandingan tadi pun juga tampil di depan publik sendiri. Jadi semacam kayak ada tambahan energi lagi bagi para pemain Everton tim asuhan Frank Lampard.
Namun demikian, walaupun mereka sempat unggul duluan, jadi mereka ini ada triple keuntungan dalam tanda kutip ya, tapi Manchester United tampil juga lebih baik lagi sehingga mampu menutup pertandingan dengan kemenangan. Disinggung juga tentang impact ya dari pergantian. Sekali lagi, tentu saja pergantian salah satunya adalah Martial digantikan oleh Cristiano Ronaldo kan. Erik ten Hag menjawab, sekali lagi kita sangat happy dengan semua pergantian yang kita lakukan. Cristiano Ronaldo menciptakan gol kemenangan, tapi juga Scott McTominay dan juga Rafa Varane di akhirnya. Anda menyebutkan tentang beberapa situasi sulit dan Anda bisa melihat bagaimana pentingnya Rafael Varane di sana di dalam organisasi pertahanan dan juga bagaimana kemampuan dia di bola-bola atas terutama untuk heading. Tadi ada satu momentum ya di menit terakhir, gue lupa kalau tidak salah dari corner, di mana Rafael Varane melakukan heading yang sangat krusial di belakang sehingga mencegah Everton untuk bisa punya momentum atau bahkan peluang atau bahkan kesempatan untuk menciptakan gol. Jadi apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag, gue menilai juga ketiga-tiga pergantian semuanya ada kontribusi. Ini berarti membuktikan memang secara taktikal tepat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan memasukkan ketiga pemain pengganti, Cristiano Ronaldo, Scott McTominay, dan juga Rafael Varane. Disinggung tentang penampilan babak pertama yang sangat impresif. Di 35 menit pertama kita sangat bagus, sangat impresif. Walaupun kita punya awal yang ceroboh, tapi kita punya formasi yang bagus dengan bola dan juga permainan yang bagus. Lalu kita menciptakan peluang-peluang yang juga bagus di babak pertama. Kita tidak membiarkan Everton untuk datang ke pertahanan kita. Kita tidak membiarkan mereka untuk bisa di dalam permainannya, artinya menguasai bola dan lain-lain ya. Permainan mereka banyak membawa crossing dan ini merupakan ancaman yang berbahaya, tapi kita tidak membiarkan hal tersebut. Sepakat gua, sekali lagi sepakat lagi. Crossing Everton di babak pertama sangat minim. Di babak kedua berhasil diminimalisir. Maksud gue minimalisir begini, walaupun mereka lebih banyak melakukan crossing, tapi dampak dari crossing tersebut, bagaimana pemain Manchester United defender yang menghuni posisi tengah ya, ini berhasil menghalau dengan cukup bagus secara rata-rata. Walaupun bahkan ketika Dominic Calvert-Lewin dimasukkan, pemain belakang Manchester United tetap tenang ya dalam mengawal daerahnya. Disinggung tentang impact dari Anthony, saya sangat yakin kalau dia bisa secara langsung membuat impact. Di pertandingan pertamanya dia memiliki momen yang sangat bagus. Dia juga memiliki momen yang sangat jelek ya di beberapa pertandingan. Tapi saya pikir hari ini dia bermain paling bagus ya sepanjang dia bermain di Manchester United. Anda bisa melihat bagaimana dia berlari dari belakang. Dan ini apa yang saya harapkan dari dia. Saya melihat pressingnya, saya melihat dia bertahan lebih bagus daripada di pertandingan pertamanya. Dan juga dia memiliki dribble. Jadi saya sangat happy dengan performanya. Saya sangat happy juga dengan perkembangannya. Tapi saya tahu masih ada improvement yang lebih besar lagi yang bisa dilakukan, dan saya tahu di klub dan juga di Premier League dia membutuhkan tantangan. Jadi dia harus bisa menunjukkan yang terbaik dari dirinya setiap hari. Masih banyak ruangan yang harus ditunjukkan atau perkembangan ditunjukkan oleh Anthony. Gua sepakat juga tadi gue lihat dia bagaimana bertahan cukup bagus ya. Walaupun beberapa kali dia mampu dilewati oleh Gray ya, Demarai Gray lumayan banyak ya. Tapi ya tentu saja bukan hanya kesalahan Anthony, karena di sana juga ada Diogo Dalot. Crossing tadi juga cukup banyak di babak kedua dari sisi kanan Manchester United. Karena Anthony walaupun dia rajin turun, tapi keputusannya dia kapan harus mengambil bola, kapan hanya mengawal saja,
Ini mungkin ringan amatiran ala gue yang harus diperbaiki. Disinggung tentang kelas Casemiro. Dia sangat berpengalaman. Walaupun setelah kesalahan kecil, dia tetap bermain compose ya, artinya bermain tangguh. Dia melakukan hal yang betul. Setelah melakukan kesalahan, artinya dia bisa memperbaiki dengan banyak melakukan hal yang bagus. Dia memiliki impact yang sangat besar di pertandingan ini sehingga kita bisa memenangkan banyak bola. Dan juga selalu berada di posisi yang bagus untuk menerima bola, untuk menghubungkan bola, untuk memberikan passing. Dan dia juga sangat penting dengan gol. Artinya ya dia menciptakan assist kan ke Cristiano Ronaldo. Dan juga itu tadi memberikan passing yang sangat bagus ke Cristiano Ronaldo, dan Cristiano Ronaldo menyelesaikannya dengan finishing yang bagus. Ya betul, Casemiro pergerakannya, positioningnya, bagaimana dia merebut bola, mengalirkan bola cukup bagus. Tapi yang harus diperbaikin adalah bagaimana dia beradaptasi di permainan. Maksud gue begini, fokusnya, karena tadi ada beberapa momentum dia melakukan kesalahan. Salah satunya adalah tentu saja yang berakibat gol bagi Everton tadi melalui Alex Iwobi. Itu kan diawali dari kesalahan Casemiro. Dan juga menurut catatan gue ringan amatiran ada sekitar 2-3 kesalahan yang mungkin akan fatal yang bisa terjadi dari kesalahan Casemiro. Bahkan gol kedua bagi Manchester United itu kan juga diawali dari kesalahan Casemiro. Akhirnya bola diambil oleh Alex Iwobi, yang dalam tanda kutip sayangnya untuk pemain Everton ini dia juga melakukan kesalahan sehingga bolanya bisa direbut oleh Casemiro yang secara jitu memberikan assist ke Cristiano Ronaldo. Menyinggung tentang fighting spirit, kita telah melihat ini sebelumnya di minggu-minggu lalu. Tim ini memiliki hal tersebut. Ada spirit yang sangat bagus di dressing room dan kita harus memelihara tersebut ya, kita harus meneruskannya. Tapi saya pikir kita akan bisa membuat hidup ini lebih mudah kalau kita bisa melakukan pressing yang lebih baik di babak kedua. Ya, pressing kita tidak sebaik di babak pertama. Justru pressing Everton ini yang lebih bagus di babak kedua. Kita juga datang ke babak kedua di mana sebenarnya kita bisa mendikte permainan ya setelah kita kehilangan possession. Kita juga memiliki beberapa counter yang bagus ya, artinya serangan balik yang bagus untuk menciptakan gol. Ada ruangan untuk improvement hari ini, artinya untuk diperbaiki hari ini. Tapi hari ini juga saya tidak ingin terlalu banyak komplain karena kita bisa menang 2-1 menghadapi Everton, di mana sedang dalam kondisi yang bagus ya setelah 7 pertandingan di Liga. Sepakat gue, tidak mudah loh mematahkan tim yang sedang dalam form atau dalam kondisi yang bagus seperti Everton ini, di mana mereka sudah kondisinya bagus ya, tidak pernah terkalahkan di 7 pertandingan, bermain di kandang sendiri, unggul duluan lagi. Jadi ini menurut gue sangat istimewa. Ini sangat sulit untuk mencetak gol di sini. Tapi kita melakukannya 2 kali. Jadi saya sangat happy dan ini merupakan pujian ya untuk squad. Ini merupakan kemenangan yang penting ya. Jadi disinggung oleh Erik ten Hag, ini merupakan kemenangan yang penting. Setiap pertandingan kita ingin mengumpulkan 3 poin. Tidak masalah siapa yang kita lawan ya. Kita hanya ingin bermain dan ini merupakan tujuan kita. Kita harus mempersiapkan setiap pertandingan dengan sangat baik. Ini yang saya minta dari semua pemain. Kalau mereka bisa memberikan setiap hari yang terbaiknya dari mereka punya ya, yang mereka punya. Tapi tentu saja khususnya di hari pertandingan, ini harus betul-betul mereka menunjukkan yang paling baik yang mereka punya. Tidak banyak yang ingin gue komentarin dari pendapat Erik ten Hag karena banyak sepakatnya gue ya. Babak pertama kita sangat dominan, bahkan seharusnya kita bisa mencetak gol lebih dari 2. Di babak kedua kita tidak melakukan pressing yang bagus, tapi justru sebaliknya Everton yang melakukannya lebih baik ya, sehingga mereka bisa menguasai possession. Pergantian pemain menurut gue 3-3-nya tepat semua.
Memang gue bisa berpendapat oke, mungkin katakanlah Bruno Fernandes bisa diganti oleh Fred dan lain-lain, tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag sudah terbukti, kemenangan 3 poin, ya kan, ini berarti tepat apa yang dilakukan. Lalu disinggung tentang Casemiro, ya sepakat, Casemiro efeknya oke, bagus, tapi dia juga tetap masih membuat beberapa kesalahan yang menurut gue harus diperbaiki. Anthony juga penampilannya jauh lebih baik, walaupun masih bisa diperbaiki, utamanya dari sisi defensif. Cristiano Ronaldo istimewa, 700 golnya ya, finishingnya tadi juga sangat-sangat excellent, sangat tajam, sangat klinikal. Dan terakhir ya kemenangan atas Everton ini menurut gua apapun ya komentar, gua tahu pasti akan banyak bagaimana cara Manchester United bermain. Begini sih kalau gua melihatnya ya. Tentu saja dalam sebuah pertandingan kita tidak mungkin selama 90 menit kita menguasai pertandingan, kita menekan lawan terus, tidak memberikan kesempatan lawan untuk menyerang sama sekali, sehingga itu dikatakan adalah pertandingan yang bagus. Menurut gue ringan amatiran tidak demikian. Apa yang ditunjukkan tadi Manchester United di babak pertama mengalirkan bola cukup bagus secara general ya, terlepas dari beberapa kesalahan individu, tapi secara umum bagaimana pemain Manchester United mengalirkan bola secara cair, secara lancar, atraktif, kreatif, tampil tajam, tampil cepat, variasi juga selalu dilakukan, akhirnya bisa menciptakan 2 gol. Dan di babak kedua tim juga bertahan dengan baik. Dan jangan lupa permainan sepak bola tuh ada transisi, ada menyerang dan bertahan. Manchester United dari 3 faktor tersebut menurut gue secara rata-rata memperlihatkan penampilan yang bagus, baik ketika menyerang ya, walaupun tentu saja masih kita tidak bisa menyerangkan 10 atau 20 gol, tapi paling tidak bagaimana cara kita menyerang ya kan. Memang betul masih ada yang harus diperbaiki, ketajaman dan juga end passing, tapi sekali lagi bagaimana kita menyerang tadi cukup baik, cukup tajam. Transisi pun juga demikian, cukup cepat, masih harus diperbaiki dari sisi kerapian. Lini pertahanan di babak kedua menurut gue juga tampil bagus. Sekali lagi, kita tidak mungkin selalu menguasai bola, tidak memberikan lawan menyerang. Everton 7 pertandingan mereka tidak kalah. Mereka tampil di kandang sendiri, mereka unggul duluan. Di babak kedua tentu saja mereka ingin supaya mencari momentum untuk bisa menghindarkan diri mereka dari kekalahan. Dan Manchester United ketika menghadapi hal demikian, ya pilihannya menurut gue sudah cukup tepat, yaitu adalah dengan setback, bertahan. Karena sekali lagi, bertahan ini juga merupakan bagian dari permainan sepak bola itu sendiri. Dan Manchester United mampu bertahan dengan cukup rapi, dengan cukup solid. Dan taktik, strategi yang ditampilkan oleh Erik ten Hag menurut gue juga cukup tepat ya tadi. Sayang sekali tentu saja ada gol yang dianulir dari Marcus Rashford, tapi secara keseluruhan ringan amatiran ala gue sebagai fans Manchester United yang cuman ringan amatiran ini, gue puas ya. Gue happy dengan pertandingan tadi. Ada golnya, ada kemenangannya, dan juga ada deg-degannya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.